Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat semua. Di sini kami akan berdebatkan tentang media televisi. Saya Malik Fajar sebagai moderator. Ikan Biansa di samping saya sebagai Mosi. Badiato dan Mirna sebagai tim pro, Leni dan Lasmini sebagai tim kontra, dan Alia di sebelah saya sebagai non-tulen. Sebelumnya ada beberapa aturan yang harus kita tahu, yaitu masing-masing tim diberikan waktu 1 menit untuk berpendapat dan 3 kali kesempatan untuk berpendapat. Baiklah, mari kita mulai acara debat pada pagi ini. Kami persilakan kepada saudara Kiken untuk menyampaikan mosi pada debat kali ini. Persilakan saudara Kiken. Terima kasih moderator atas waktunya. Setiap yang kita tahu, televisi merupakan media yang banyak diminati oleh banyak orang dengan menampilkan berbagai program yang menarik dan menghibur. Sebagai media yang sangat menghibur, televisi masih banyak digemari oleh masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Televisi juga pasti mempunyai sisi positif dan negatif. Pasti karena itu, musik kita kali ini adalah, apakah televisi merupakan media efektif dalam membangun pikiran anak-anak? Terima kasih. Ya, itu tadi mosi yang akan kita bahas. Apakah televisi merupakan media yang efektif dalam membangun pikiran anak-anak? Selanjutnya dipersilakan untuk tim pro untuk menanggapi mosi debat kita kali ini. Silakan kepada tim pro untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Apakah televisi merupakan media yang efektif dalam membangun pikiran anak-anak? Kami sebagai tim pro atau tim afirmatif menanggapi televisi sangat efektif dalam membangun pikiran anak-anak dan generasi muda. Karena televisi adalah media yang sering dijumpai, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki televisi. Jadi, televisi bisa dijadikan alat pembelajaran untuk anak-anak generasi. Banyak konten-konten positif yang dapat dijadikan pembelajaran. Bahkan di tahun 2019 kita sebagai pelajar disarankan untuk belajar di televisi karena kasus COVID-19. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, silakan kepada tim kontra untuk menanggapi pendapat tim pro. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Apakah televisi merupakan media yang efektif dalam membangunkan pikiran anak? Kami sebagai tim kontra atau tim oposisi menanggapi televisi itu tidak efektif untuk pikiran anak-anak. Kenapa? Selainnya banyak konten-konten negatif, anak-anak juga tidak dapat bereksplor di luar ruangan karena dia terpaku pada televisi dan tidak ingin mengenal dunia luar. Televisi juga terdapat tontonan negatif yang dapat mengubah pola pikir anak-anak untuk melakukan tindakan negatif pula. Ya, silakan kepada tim pro untuk menjawab. Tontonan negatif apa yang Anda maksud? Apakah tidak kekerasan atau yang lainnya? Bukankah di sini ada peran orang tua dalam mengawasi setiap tontonan dan tindakan yang dilakukan oleh anak? Pasti di sini orang tua tahu mana tontonan yang layak dan tidak layak. Mana tontonan positif dan negatif di dalam televisi? Banyak tontonan positif yang dapat membuat pikiran anak menjadi kritis, seperti Mata Najwa. Banyak kartun-kartun yang mengajarkan ilmu agama, keindahan alam Indonesia, sifat dan sifat yang harus dimiliki oleh manusia, dan masih banyak tontonan-tontonan positif lainnya. Bagaimana pendapat tim kontra?
berada di dalam ruangan atau filmnya. Tontonan seperti ini dapat menimbulkan perilaku agresif pada anak-anak dan remaja. Dalam sebuah survei pernah dilakukan sekian tahun 1996 terhadap 1.209 orang tua yang memiliki umur 2 sampai 17 tahun terhadap pernyataan seberapa jauh kekerasan di televisi mempengaruhi anak. Jawab amat mempengaruhi, 5% mempengaruhi, 5% cukup mempengaruhi, dan 9% tidak mempengaruhi. Selanjutnya tim pro untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, kita tidak boleh lengah. Sebisa mungkin menghindari tontonan yang dapat memicu tindak kekerasan atau tidak agresif yang menyebabkan efek tidak negatif yang ada di dalam diri anak. Batasi waktu menonton televisi agar dia mempunyai waktu untuk eksplor di luar rumah. Banyak juga tontonan yang dapat mengubah pola pikir pelajar agar lebih kritis dalam menanggapi sesuatu. Setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Oleh karena itu, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk, mana yang layak dan yang tidak layak. Sebagai orang tua sudah pasti tahu mana yang baik dan tidak baik. Oleh karena itu, peran orang tua itu penting pada tindakan anak-anak. Terima kasih. Persilakan untuk tim kontra menanggapi. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari debat kita tadi. Silakan Saudari Alia untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini disimpulkan bahwa televisi adalah media yang sering dijumpai di masyarakat. Sudah pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. Banyak tontonan-tontonan yang terdapat di televisi, baik yang berpotensi pendidikan, kekerasan, hiburan, atau informasi. Sangat sulit, memang sangat sulit untuk memilih tontonan yang layak. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk meluangkan waktu menyeleksi tayangan di televisi agar sesuai dengan usia dan perkembangan anaknya, serta tidak mengandung kekerasan, pornografi, dan vulgarisme dan adegan antisosial. Di sini dapat disimpulkan bahwa anak-anak dan remaja boleh dipergunakan untuk menonton televisi dengan alasan orang tua dan tidak merupakan waktunya untuk bereksplor dengan dunia luar. Sekian, terima kasih. Ya, itu tadi debat yang telah kita laksanakan. Terima kasih kepada tim atas kerjasamanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.